Tetanggaku sangatlah tampan. Tubuhnya tinggi, kulit sawo matang. Tatapan matanya menggodaku. Dia membuatku tidak bisa tidur. Sangat perhatian daripada suamiku. Aku dan dia saling menyukai. Tumbuhlah benih-benih cinta. Namaku Lestari, tinggal di kota. Tepatnya di wilayah Jawa Tengah. Asli dari kota Solo. Usiaku baru 22 tahun. Pernah menikah 2 tahun yang lalu. Sedangkan suamiku usia 31 tahun. Dia bernama Rudi. Setahun ini kami berdua tidak harmonis karena suamiku sangat sibuk kerja. Dia merantau ke Malaysia. Hampir 1 tahun ini tidak pulang. Nafkah lahir dan batin tidak aku dapatkan. Kesabaran demi kesabaran aku lalui setiap hari. Maka dari itu aku menyambung hidup dengan cara jualan minuman. Itu pun aku lakukan di depan rumah. Datanglah seorang pria tampan. Dia baru tinggal di daerah dekat rumahku. Dia orang pendatang dari luar kota, mengontrak di salah satu rumah tetangga. Statusnya masih lajang. Usianya sekitar 27 tahun. Profesinya ahli komputer. Datanglah dia di depan rumahku. Permisi Mbak, saya beli minuman. Satu aja diminum sini, nggak pakai es. Tanya pria tampan itu. Oh iya mas, sebentar ya. Saya bikinkan, jawab Lestari. Iya saya tunggu, terima kasih ya mbak, jawab pria tampan itu. Obrolan semakin panjang lebar. Maklum kami berdua penasaran. Saya nggak pernah lihat wajah mas sebelumnya. Tanya saya. Lestari rasa penasaran. Oh iya mbak, saya orang pendatang. Baru 2 hari tinggal daerah sini, jawab pria tampan itu sambil senyum. Lestari semakin penasaran melihat pria itu. Dengan bahasa yang sopan, Lestari ada rasa kepincut dan suka. Mang masnya tinggal di mana sekarang? Tanya lagi Lestari. Tidak jauh dari rumah kamu mbak. Sekitar jarak 100 meter, jawab pria itu. Oh iya, nama mbak siapa? Tanya pria tampan itu dengan sopan. Namaku Lestari mas, panggil aja Tari gitu, jawab Lestari. Wah Lestari ya mbak, cantik banget namanya, cocok sama orangnya, jawab pula pria tampan itu. Lestari mulai tersipu malu dan jantungnya berdebar. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa? Namaku Alex, jawab pria itu. Ngomong-ngomong masnya sendirian atau tinggal berdua sama istri dan anak? Tanya lagi Lestari. Oh tidak mbak, saya tinggal sendirian, belum beristri, apalagi punya anak, jawab Alex. Walah gitu ya mas, kalau gitu masnya ngontrak atau beli rumah? Tanya lagi Lestari. Saya cuma ngontrak selama 5 tahun mbak, jawab Alex dengan senyuman. Tak terasa minuman Alex tinggal sedikit. Akhirnya Alex pamit pulang. Oh ya mbak, berapa harga minumannya? Tanya Alex. Waduh gak usah mas, hari ini gratis. Buat kamu sumpah gratis, jawab Lestari dengan wajah senyum lebar. Jangan dong mbak, situ jualan, harus dapat untung bukan digratisin, jawab pula Alex dengan serius. Gak apa-apa kok mas Alex, untuk hari ini aja gratis buat kamu. Besok kalau beli lagi ya bayar dong, jawab Lestari dengan nada menggoda. Kalau begitu terima kasih ya Mbak Lestari.
Aku pamit pulang, jawab Alex. Iya, sama-sama. Jangan kapok kesini ya Mas, jawab Lestari dengan senyuman manis. Ya Mbak, nanti kalau aku pengen minum lagi, saya pasti kesini karena Mbaknya baik, jawab pula Alex. Hari berlalu, mereka lalui 5 hari berikutnya. Lestari galau, selalu kepikiran Mas Alex karena sudah 5 hari tidak melihatnya. Rasa kangen dan ingin memilikinya semakin membuat dia risau. Maklum saja Lestari kesepian, ditinggal suami merantau sudah 1 tahun. Butuh sesosok pria baik perhatian. Sore hari Lestari keluar rumah dengan menaiki sepeda motor, melihat Alex berada di tepi jalan, lagi berjalan santai menenteng tas. Seketika Lestari menyapanya. Assalamualaikum Mas Alex, kok ada di sini, tanya Lestari dengan muka gembira dan senang. Waalaikumsalam Mbak Tari. Iya nih, saya mau ke kafe, jawab si Alex. Pria tampan itu. Tapi kok jalan kaki Mas Alex? Emang gak ada motor, tanya Lestari. Motorku baru masuk bengkel, kondisi mesinnya butuh diservis, jawab si Alex dengan muka serius. Kalau mau ayo saya anterin, biar tidak capat masalah, jawab Lestari. Serius nih Mbak Tari, apa sih itu, nggak malu ngajak saya naik motor, jawab Alex. Ngapain malu Mas, gak usah sungkan, jawab Lestari dengan wajah senyum. Oke, kalau begitu ayo kita pergi. Akhirnya mereka pergi ke sebuah kafe yang tidak jauh dari bengkel motor, di mana motor Alex diservis itu. Sampailah mereka berdua di kafe. Obrolan panjang dan mesra terjalin. Silakan pilih menu minuman dan makanannya Mbak. Gak usah khawatir, aku traktir kamu, tanya si Alex kepada Lestari. Yakin serius nih kamu traktir aku, tanya balik si Lestari. Iya serius kok Mbak, soalnya kamu baik banget, jawab si Alex. Akhirnya mereka berdua memesannya, makan dan minum berdua, sambil bercanda dan ngobrol mesra. Ngomong-ngomong Mbak barusan dari mana, tanya lagi Alex. Saya dari rumah, rasa bosan pengen keluar aja. Pas di jalan lihat kamu akhirnya ketemu deh, jawab Lestari dengan senyum manisnya. Maaf nih Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Lestari masih lajang atau udah punya suami, tanya kembali si Alex. Sebenarnya aku udah punya suami Mas, tapi setahun ini aku merasa seperti masih lajang, jawab Lestari dengan malu. Kok bisa seperti itu ya Mbak? Emang kenapa dengan keluargamu? Tanya Alex, rasa penasaran tinggi. Begini Mas, suamiku merantau ke Malaysia, sudah berjalan setahun ini. Aku tidak dinafkahi sama suamiku, maka dari itu aku berjualan minuman untuk nyambung hidup. Hingga sampai sekarang suamiku tidak pernah menghubungiku, apalagi memberi nafkah lahir dan batin. Jadi intinya saya merasa jati lajang lagi, jawab singkat Mbak Lestari. Jadi seperti itu ya Mbak, kamu harus kuat ya Mbak, jawab Alex. Obrolan demi obrolan berlalu. Sudah berjalan 1 jam lebih mereka lalui. Alex mengungkapkan perasaan bahwa dirinya awal kenal Lestari sudah ada rasa suka dan cinta.
Akhirnya perasaan itu tak terbendung. Begitu pula perasaan Lestari pada Alex. Sama-sama ada rasa kecocokan. Kalau boleh jujur ini Mbak, sebenarnya awal kenal kamu, aku ada rasa suka tapi tidak berani mengungkapkan perasaan ini waktu itu. Karena baru kenal dan masih ragu. Jawab perasaan Alex di depan Lestari. Sontak seketika Lestari pikirannya sama. Kenapa ya Mas? Kita ini kenalnya baru sekarang. Sedangkan aku sudah punya suami, perasaanku sama denganmu. Jujur saja aku juga suka kamu. Singkat cerita mereka akhirnya sama-sama mengungkapkan perasaannya. Jika mereka berdua ingin mencintai, muncullah rasa gombal dan merayu dari benak Lestari buat si Alex. Sebenarnya 2 bulan lalu, aku membicarakan ini pada orang tuaku tentang suamiku yang tidak menafkahiku. Pada intinya, aku ingin cerai dengan suamiku Mas. Jawab si Lestari di depan Alex. Seketika Alex kaget dan terkejut. Tapi Mbak, ini kan gak ada hubungannya antara aku dengan kamu loh Mbak. Jawab dengan cepat si Alex. Karena ada perasaan takut, dikira menggoda dan merebut Lestari. Oh tidak ada sama sekali Mas Alex. Yang penting aku sudah cerita padamu. Jika dalam rumah tangga, suamiku sudah setahun tidak menafkahiku, itu artinya saya punya hak untuk minta cerai secepatnya. Jawab pula si Lestari di depan Alex. Emangnya nanti kalau kamu sudah cerai, apa sudah siap nikah lagi? Tanya dengan cepat si Alex kepada Lestari. Ya jelas saya siap nikah lagi, asalkan pria itu baik dan perhatian padaku. Jawab Lestari dengan wajah serius. Apa kamu sudah menemukan pria sesuai dengan kriteriamu itu Mbak Lestari? Tanya balik Alex. Iya sudah ada. Dia pria baik dan sopan, bikin aku teringat terus. Dia pria dewasa perhatian, enak diajak curhat serta sopan lagi. Jawab Lestari meyakinkan si Alex. Kalau boleh tahu pria itu di mana sekarang? Tanya Alex dengan cepat. Sudah pasti pria itu ada di depan aku sekarang. Jika benar pria itu serius mau nikahi aku, maka secepatnya aku akan minta cerai kepada suamiku yang merantau di Malaysia itu. Jawab Lestari dengan cepat. Alangkah terkejutnya si Alex mendengar ungkapan perasaan Lestari. Jujur saja Mbak, aku tidak menolak kamu. Jawab Alex dengan cepat. Betapa bahagianya hati Lestari. Akhirnya mereka jadian. Seketika kening Lestari dicium. Sontak Lestari wajahnya memerah, bikin dia semakin susah tidur. Kini mereka berdua yakin bisa menikah. Selang waktu berjalan, kurang lebih seminggu kemudian, Lestari mendengar kabar jika Alex meninggal dalam kecelakaan. Perasaannya Lestari hancur seketika. Pria yang diidam-idamkan selama ini menjadi musnah, hilang harapan. Dengan Lestari yang janda tanpa anak, Lestari pun pasrah pada keadaan. Menikah dengan si Alex jadi gagal. Takdir berkata lain, inilah kehidupan dunia. Tidak ada yang tahu dengan siapa kita berjodoh. Semoga kalian yang melihat kisah ini, yang sudah berkeluarga, semoga bahagia. Dunia akhirat punya anak keturunan. Bagi yang belum menikah,
Semoga segera dapat jodoh sesuai harapan. Ingat, ini hanya duniawi semata. Tetap berpegang teguh pada keimanan. Jangan pernah silau dengan urusan duniawi semata. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan edukasi. Selamat menjalani hidup lebih baik ke depannya, amin.